Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ima Kristanti, SST MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah komputerisasi akuntansi. Kami di sini akan mempresentasikan hasil Project Based Learning ABSS dengan objek perusahaan manufaktur Recipec untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah komputerisasi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan informasi tambahan yang perlu dijelaskan mengenai Recipec. Yang pertama yaitu tentang gambaran umum perusahaan. Berdirinya Recipec pada tahun 2011 bermula dari Bapak Wahab selaku pemilik UMKM menyewa sebuah toko di salah satu mall yang ada di Malang untuk berjualan aksesoris dan berbagai produk yang sudah diproduksi sendiri dengan sekitar 1-2 karyawan. Namun, pada saat itu Bapak Wahab melihat bahwa konsumen tertarik dengan berbagai model tas yang dijual di toko sebelah aksesoris miliknya. Mengetahui hal itu, Bapak Wahab mulai mempelajari dan memberitahukan kepada karyawannya agar membuat tas dengan berbagai desain dan hasil produk tas tersebut laku besar di pasaran. Sejak saat itu, Bapak Wahab memutuskan untuk memproduksi tas. Next. Untuk tata kelola perusahaan, kegiatan produksi, Recipec memproduksi berbagai macam produk mulai dari tas, wall decor, masker, dan skincare. Namun, produksi utama dan tetapnya adalah produksi tas. Proses produksi dilakukan di 3 tempat yang berbeda. Tempat pertama sekaligus rumah pemilik digunakan sebagai tempat produksi tas. Tempat kedua digunakan sebagai tempat produksi yang berhubungan dengan sablon dan pemotongan kayu. Dan tempat ketiga sebagai gudang penyimpanan barang. Untuk pemasaran produk, pada Recipec dilakukan melalui 3 media sosial yaitu Shopee, TikTok, dan Instagram. Selanjutnya adalah kebijakan akuntansi. Recipec belum memiliki dan menerapkan sistem pencatatan akuntansi yang diperlukan, sehingga kami mencoba untuk membuat pencatatan akuntansi yang diperlukan menggunakan data yang ada pada Recipec dengan kebijakan akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan pembelian. Pembeliannya dilakukan secara kredit dan juga tunai. Yang kedua, setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan atau VAT-in sebesar 10% dari nominal pembelian. Dan termin pembayarannya yaitu net 30, pembayaran dalam periode diskon akan mengurangi nilai hutang. Dan keterlambatan pembayaran hutang akan didenda sebesar 1% dari nilai hutang. Pembelian dilakukan pada 2 toko, yaitu toko Surabaya Karya Baru yang bertempat di Surabaya, sehingga pembeliannya dilakukan secara online, dan toko Sahabat yang bertempat di Malang, sehingga pembelian akan langsung diambil ke toko supplier. Dan untuk kebijakan penjualan, pertama, sebagian besar penjualan dilakukan secara tunai, kecuali untuk penjualan dengan sistem pemesanan atau order, diperlakukan sistem uang muka atau DP sebesar 50% dari total penjualan, dan barang akan dikirimkan sesuai dengan perjanjian di awal. Penjualan diterima dari 3 media yaitu Shopee, TikTok, dan Instagram. Semua pembelian Shopee dan TikTok akan direkap setiap hari pada malam hari. Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluaran atau VAT out sebesar 10% dari nilai penjualan. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas piutang dan PPN keluaran. Termin pembayarannya yaitu net 30 dengan pelunasan piutang dalam periode diskon akan mengurangi nilai piutang. Keterlambatan pembayaran piutang akan didenda sebesar 1% dari nilai piutang. Untuk kebijakan penerimaan dan pengeluaran kasnya, yang pertama, sebagian besar penjualan dilakukan melalui media online, maka penerimaan kasnya akan langsung masuk ke dalam rekening Bank BNI dengan nomor 0025092378 dan kas kecil perusahaan sebesar Rp200.000, dan setiap kegiatan pembelian dengan nominal kurang dari Rp200.000 maka akan menggunakan dana petty cash atau kas kecil. Sedangkan untuk pengeluaran yang lebih dari Rp200.000 akan menggunakan cek yang dipegang oleh pemilik perusahaan.
Dan untuk pengisian dana kas kecil dilakukan jika nominalnya yang tersisa kurang dari Rp50.000 dan pencatatan kas kecilnya menggunakan dana tidak tetap atau fluktuasi. Selanjutnya mengenai persediaan barang dagang. Yang pertama, persediaan terdiri dari persediaan bahan baku dan penolong, persediaan barang dalam proses, dan juga persediaan barang jadi. Dan pencatatan yang digunakan adalah sistem perpetual, metode yang digunakan adalah rata-rata. Kami di sini menggunakan satuan unit dalam mencatat persediaan bahan pada ABSS dengan membagi setiap rol bahan baku menjadi jumlah produk yang dihasilkan atau outputnya. Berikut merupakan rincian persediaan yang digunakan dalam menginput bill of material pada aplikasi ABSS. Seperti contohnya pada persediaan kanvas jeans, misalnya satu roll kanvas jeans dengan panjang 40 meter dan lebarnya 145 cm akan menghasilkan 210 unit tas. Karena satu tas membutuhkan 56 cm dengan lebarnya 38, jadi 40 meter ini kita bagi menjadi 56 dan hasilnya terdapat 210 unit tas. Sehingga satu roll kanvas jeans akan menghasilkan 210 unit tas. Dan kami menggunakan satuan unit untuk setiap bahan baku kanvas jeans. Begitu juga berlaku untuk persediaan lainnya. Yang selanjutnya yaitu aset tetap. Aktiva tetap berwujud yang dimiliki perusahaan dicatat berdasarkan harga perolehan atau historical cost. Penyusutan aktiva tetap dihitung dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa dan dana tidak disusutkan. Perhitungan dan pencatatan beban depresiasi dilakukan pada setiap akhir bulan. Berikut merupakan data aset tetap Resiback, yaitu tanah dengan harga perolehan 330 juta. Untuk bangunan, harga perolehannya 1.300.000.000 dengan umur ekonomis 20 tahun, dengan penyusutan per tahun yaitu 65 juta, dan penyusutan per bulan yaitu 5.416.667 rupiah. Untuk kendaraan yaitu harga perolehan 270.400.000 dengan umur ekonomis 8 tahun, dengan penyusutan per tahun 33.800.000 rupiah dan penyusutan per bulan yaitu 2.816.667 rupiah. Untuk peralatan yaitu harga perolehan 20.230.000 dengan umur ekonomis 8 tahun, dengan penyusutan per tahun yaitu 2.528.750 rupiah dan penyusutan per bulan yaitu 210.729 rupiah. Untuk perusahaan menggunakan metode harga pokok produksi dalam mengumpulkan biaya produksi. Untuk biaya overhead pabrik digunakan untuk menampung pembebanan biaya gaji, biaya penyusutan bagian pabrik, dan biaya overhead lainnya. Biaya gaji karyawan dibayarkan setiap bulan dengan upah per hari, yaitu Rp25.000 selama 6 hari kerja dalam seminggu kepada 50 karyawan, sehingga terhitung biaya gaji per bulan sebesar 30 juta untuk 50 karyawan. Untuk saran dan masukan dari hasil wawancara dengan pemilik usaha, diketahui bahwa UMKM ini belum memiliki laporan keuangan dan belum melakukan pencatatan akuntansi dengan tepat. Kami menyarankan agar UMKM ini melakukan pencatatan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kami juga menyarankan menggunakan aplikasi ABSS Accounting untuk memudahkan dalam melakukan pencatatan transaksi. Berikut merupakan daftar akun yang digunakan dalam ABSS. Dan selanjutnya merupakan saldo awal neraca per 31 Maret tahun 2023 dengan nilai balance 2.196.705.834. Untuk data customer, Freshipek memiliki 2 customer tetap yaitu toko utama tas dan toko baru tas. Sedangkan Freshipek memiliki 2 customer lepas yaitu konsumen Shopee dan TikTok.
Untuk toko utama tas beralamat pada Jalan Agus Salim nomor 18 Malang, dan toko baru tas beralamat Jalan Pasar Besar nomor 144 sampai 148 Malang. Untuk supplier, Freshipek memiliki daftar supplier tetap, yaitu Surabaya Karya Baru yang beralamat Jalan Bunguran nomor 63H Surabaya, dan toko Sahabat yaitu beralamat Jalan Pasar Besar nomor 4 Malang. Dengan saldo hutang pada Surabaya Karya Baru sebesar 5.500.000 dan toko Sahabat sebesar 4.500.000. Setiap pembelian kain atau bahan baku tas seperti kanvas jeans, kanvas twill motif, kain spunbond, PVC 0,3 A plastik, 600D kanvas, Kroko Premium di Surabaya Karya Baru beralamat di Jalan Bunguran nomor 63H Surabaya. Sedangkan pembelian dilakukan secara online dan ongkos kirim ditanggung pembeli atau Freshipek. Untuk pembelian bahan baku dan penolong seperti benang, resleting, kancing magnet, rantai, dan kaitan dilakukan di toko Sahabat yang berada di Malang, sehingga pembelian langsung dilakukan di toko Sahabat. Selanjutnya adalah daftar produk yang dijual. Ada 3 yang kami ambil berdasarkan penjualan terbanyak. Yang pertama data Pegani dengan harga jual 25.500. Dan yang kedua ada handbag Mika dengan harga jual 12.500. Dan yang terakhir sling bag Krokokela sebesar harganya sebesar 21.000. Dan berikut adalah daftar persediaan barang dagang per 1 April. Dan proses produksi yang pertama mengukur kain dan membuat pola. Kemudian yang kain yang sudah dibuat pola akan dipotong sesuai dengan pola masing-masing. Dan yang selanjutnya akan dilakukan proses penjahitan untuk menyatukan kain. Dan yang terakhir akan dilakukan proses finishing dengan menambahkan beberapa bahan tambahan seperti resleting dan juga kancing. Dan untuk bill of material yang pertama untuk PBG yaitu A1 kanvas jeans, kanvas twill motif, kain spunbond, benang, dan juga resleting. Dan untuk handbag Mika membutuhkan PVC 600D, kancing magnet, benang. Dan untuk produk terakhir SJK yaitu membutuhkan kain Kroko Premium, rantai, kaitan, benang, dan resleting. Sekian presentasi tambahan mengenai informasi Freshipek. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.